Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita bakal lihat laporan kolonial yang umurnya udah lebih dari seabad, namanya Onderzoek naar de mindere welvaart. Investigasi kesejahteraan yang menurun, gitu ya. Iya betul. Khususnya untuk Afdeling Pandeglang tahun 1905. Sumbernya ini mencakup beberapa distrik, ada Pandeglang sendiri, Ciomas, Kolelet, sama Cimanuk. Lengkap ya cakupannya? Iya, nah, misi kita nih apa ya? Coba bongkar gambaran yang kelihatannya baik-baik aja, masyarakat agraris, tampaknya makmur. Tapi kok ada kerentanan tersembunyi justru katanya karena faktor non-ekonomi. Siap Anda menyelami laporan ini? Siap dong. Fokus kita memang di dinamika unik Pandeglang waktu itu ya. Laporan ini kan nunjukin masyarakatnya bisa bangkit abis kena bencana. Tapi di sisi lain, ada tekanan-tekanan lain nih. Tekanan apa tuh? Ya, tekanan sosial budaya, terus kelembagaan juga. Hal-hal yang mungkin nggak kelihatan langsung kalau cuma lihat angka panen gitu. Oke, menarik. Kita mulai dari data penduduknya dulu kali ya. Ini lumayan bikin kaget sih. Jadi setelah ada rentetan bencana di awal 1880-an, ada wabah ternak, demam, Iya, itu parah ya waktu itu. parah. Tapi anehnya, populasi Pandeglang malah meledak. Hampir 2 kali lipat gitu cuma dalam 15 tahun. Jadi tahun 1900 itu udah 207.000 jiwa lebih. Wow, cepat sekali ya naiknya. Banget, kepadatannya juga jadi tinggi banget. Malah katanya ngalahin rata-rata Jawa sama Madura. Anda mungkin mikir, wah pasti pada rebutan tanah nih kalau gini. Nah, justru di situ uniknya. Betul, kesejahteraan mereka ya sangat bergantung sama pertanian. Laporannya nyebut Voldungen grondbezit, kepemilikan tanah yang cukup, itu kuncinya. Cukup ya, bukan kurang. Iya, cukup. Tapi cukup di sini tuh bukan berarti semua orang punya lahan sempit juga. Yang menarik, nggak ada laporan kelaparan sama sekali. Bahkan pas musim paceklik, Schrellentide istilahnya. Oh ya? Iya, beras selalu cukup katanya. Jadi, kebutuhan dasar pangan sih aman lah ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian soal tanah yang menurut saya paling, melawan ekspektasi umum lah soal Jawa zaman itu. Laporan OMW ini bilang, pertama, kepemilikan tanah di Pandeglang itu individual. Betul, bukan komunal. Beda sama beberapa daerah lain di Banten atau Jarawa ya. Iya, dan yang paling penting nih, katanya nggak terjadi versnippering yang parah, pemecahan tanah jadi kecil-kecil itu. Terus konsentrasi penumpukan tanah di tangan orang kaya, kayak haji atau pejabat, itu juga minim. Minim banget ya. Angkanya cuma sekitar 5-9% aja yang punya lahan luas di atas 2,5 bau. Itu sekitar 1,75 hektar lah. Jadi sebagian besar ya punya tanah cukup aja. Kalaupun ada tanah ngumpul di satu orang itu gimana? Itu biasanya karena gadai, verbanding, bukan karena jual beli besar-besaran gitu. Tanah dianggap ruim fuldunden, lebih dari cukup lah, hasil panennya tinggi. Saking cukupnya. Saking cukupnya, kadang petani malah ngebiarin lahannya kosong kalau nggak didorong-dorong sama pemerintah kolonial buat digarap. Masih ada potensi lahan baru juga katanya. Wah, potensi besar ya berarti. Iya, sekitar 1.000 bau lagi, terutama di daerah Padarincang. Ini bikin sebagian orang bisa bangun modal pribadi yang lumayan loh. Ada yang asetnya sawah, kebun, ternak, nilainya sampai 10.000 gulden. 10.000 gulden. Itu gede banget zaman itu. Gede banget. Ya dari warisan, dari gadai kadi, dari dagang. Jadi kalau lihat dari sisi agraria sama modal, kelihatannya stabil ya. Cukup oke lah. Tapi, nah ini dia nih. Ceritanya mulai jadi, rumit. Kita geser ke aspek sosial budayanya yuk. Laporan ini juga nyorot soal itu. Pernikahan dini, Fruge Hueljeken, katanya umum banget. Umur berapa tuh? Perempuan bisa 10-11 tahun, laki-laki di atas 15. Astaga, mudah sekali ya. Iya. Katanya sih terkait tradisi, agama, terus ada sisa sistem matriarkiat juga di mana menantu laki-laki ikut keluarga istri kerja di sana. Menarik. Ada lagi? Poligami katanya menurun karena tuntutan istri yang udah lebih modern. Itu kata laporannya ya. Oke. Terus ada lagi soal etos kerja nih yang menurut saya paradoks banget. Ada proyek gede kan waktu itu, rel kereta Rangkas Bitung Labuan. Oh iya, butuh banyak kuli ya, pasti. Pasti. Tapi penduduk desa setempat, Desaman, malah dilaporkan Schamdenzich. Malu gitu loh. Malu kenapa? Malu buat kerja kasar di dekat kampungnya sendiri, aneh kan? Mereka malah milih jadi kuli di tempat jauh, kayak ke Batavia atau ke Lampung sana. Loh kok gitu? Padahal nggak ada kerjaan di depan mata ya. Kenapa bisa malu gitu ya? Norma sosialnya berarti kuat banget ya? Kuat banget kayaknya.
Terus soal pengeluaran nih, mereka dicap boros, royal kalau buat hajatan. Tapi laporan ini juga bilang kalau sebenarnya mereka itu nabung loh, sparzam, khusus buat hajatan itu. Jadi bukan hidup di luar kemampuan gitu ya? Bukan Leven Boven zijn staan. Mereka emang nyiapin dana khusus buat itu. Nah, nabung ini ada kaitannya juga sama... Ibadah haji ya? Nah, itu dia. Haji ini kan penting ya secara sosial, tapi biayanya tuh jadi beban. Banyak yang akhirnya jual atau gadai tanah, harganya dimurahin lagi. Waduh, terus gimana cara ngumpulin duitnya? Ada cara unik nih. Jadi mereka potong kerbau, terus dagingnya dijual kredit ke tetangga, kenalan gitu. Harganya dibikin 2 kali lipat. Nanti ditagih pas mau berangkat haji. Wah, kreatif tapi berisiko tinggi ya. Banget. Banyak yang berangkat modalnya pas-pasan, cuma 300 fulhan. Nanti di Mekah bingung, ongkos pulang terpaksa pinjem lagi 50-100 fulden. Nah, pinjamannya ini sering kena bunga tinggi, overgerente. Jadi ya, tekanan sosial buat naik haji ini ada dampak ekonominya ke keluarga. Berat juga ya jadinya. Iya, ditambah lagi ada isu kelembagaan. Laporan OMW ini agak kritis nih ke pengaruh sebagian tokoh haji di desa. Dianggap bisa buruk buat kepemimpinan kepala desa, desa hoofd. Buruk gimana maksudnya? Ya, para haji ini kadang ngerasa lebih unggul, superior gitu. Terus maunya lepas dari ikatan komunal desa, desa verban. Ini kan bisa bikin gesekan di bawah. Bisa jadi sumber konflik ya. Terus soal layanan dasar gimana? Kesehatan misalnya. Nah, ini miris nih. Bayangin aja, 1 dokter Jawa untuk ngelayanin 200.000 penduduk. Hah, 1 dokter buat 200.000 orang? Iya, jelas nih Volden nggak cukup banget lah. Walaupun katanya sih kebersihan desa secara umum lumayan bagus, gunstig. Tapi kalau ada masalah kesehatan serius ya, gimana coba? Iya ya, kebayang susahnya. Anehnya lagi nih, di tengah kondisi kesehatan yang minim, potensi gesekan sosial tadi, laporan ini malah nyatet kalau sekolah-sekolah desa itu bloeien zeer, berkembang pesat banget. Oh ya? Kok bisa? Iya, saking populernya, banyak anak sampai ditolak masuk. Kelasnya penuh, gurunya kurang. Ini kan kontras ya, maju di pendidikan, tapi layanan lain sama dinamika sosialnya ada tantangan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik buat Anda dari penelusuran ini, apa nih? Pandeglang 1905 ini gambarnya berlapis ya ternyata. Iya, kompleks. Di permukaan kelihatannya oke. Ekonomi pertanian kuat, tanahnya cukup, nggak pecah-pecah, nggak numpuk di segelintir orang. Bahkan ada yang bisa nabung modal pribadi. Betul, kelihatan tangguh lah ya secara ekonomi dasar. Tapi kalau digali lagi, nah baru kelihatan kerentanan non-ekonominya. Ada norma sosial soal kerja yang aneh tadi, mungkin malah menghambat potensi lokal ya. Terus tekanan biaya buat status sosial kayak haji yang bikin orang ngutang. Ditambah tantangan kelembagaan, layanan minim, dinamika elit desa. Jadi intinya masalah kesejahteraan di Pandeglang waktu itu kayaknya nggak cuma soal kurang sawah atau kurang padi. Justru tekanan sosiokultural sama kelembagaan ini yang jadi faktor penting gitu. Ini yang mungkin bedain Pandeglang sama daerah lain. Menarik sekali. Jadi sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Apa ya dampaknya buat ketahanan jangka panjang suatu masyarakat? Kalau norma budaya mereka soal harga diri, soal pekerjaan, atau soal pencapaian sosial, itu malah jadi bentrok sama peluang ekonomi real yang sebenarnya ada di depan mata mereka. Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.